Halo semua, perkenalkan nama saya Adisti Pratiwi, biasa dipanggil Adisti. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Pajajaran, program studi matematika angkatan 2019, di mana saat ini saya sedang berada di tingkat keempat saya berkuliah. Selama saya menjalani perkuliahan ini, saya fokus untuk mendalami pada bidang matematika terutama di industri dan penerapannya, di mana saya mempelajari fokus untuk pada bidang riset operasi, statistik dan pengolahan data, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, saya pribadi memiliki ketertarikan lebih pada bidang data, terutama dalam pengolahan data di tingkat advance. Dan juga saya tertarik mengenai pada bidang teknologi yang ada dan juga bagaimana bidang marketing di dunia ini. Saya pribadi memiliki sifat yang humoris dan juga saya mudah berbaur dengan orang lain. Ketika saya berkenalan dengan orang baru, saya mengupayakan agar saya bisa memberikan positive vibes yang saya punya. Dan ketika saya bekerja, saya lebih menyukai suasana yang ramai dibandingkan suasana yang sepi. Motivasi saya mengikuti kegiatan program internship dari DDB Telkom sendiri adalah pastinya untuk mengasah kemampuan saya, terutama pada bidang hard skill maupun soft skill sendiri. Menurut saya, kegiatan ini sangat amat bermanfaat karena bisa membuat saya terlatih ketika saya sudah lulus dari dunia perkuliahan ini, agar tidak kaget ketika saya merasakan bagaimana sih bekerja di dunia lapangan itu seperti apa, bekerja sama dengan senior-senior lain di atas saya itu seperti apa, dan bagaimana mengerjakan proyek-proyek maupun tugas yang diberikan oleh atasan itu seperti apa. Kesibukan yang saya lakukan akhir-akhir ini adalah tidak banyak. Saya hanya fokus untuk mengerjakan skripsi saya karena saya merupakan baru di tahap awal untuk melakukan skripsi, dan hingga saat ini saya sedang mencari banyak data yang bisa menunjang bagaimana sih pekerjaan skripsi saya itu sendiri. Project yang menurut saya berkesan ketika saya mengikuti kegiatan selama ini, salah satunya adalah ketika saya melakukan riset terhadap bagaimana saya menilai kondisi kesehatan para generasi Z maupun tingkat kesadaran mereka terhadap healthy lifestyle mereka sendiri. Di situ saya membantu sebuah aplikasi olahraga, aplikasi online untuk berolahraga, untuk menilai bagaimana sih kadar kesehatan pada generasi Z, karena emang target mereka sendiri adalah dari pengguna dari kondisi milenial dan generasi Z. Nah, saya berfokus untuk melakukan riset terhadap generasi Z-nya, di mana kita dibentuk tim kurang lebih 5 orang, dan saya juga berfokus untuk melakukan riset dari tahap awal hingga tahap akhir, di mana kita membuat planning. Saya ikut menentukan fokus juga, apa sih yang ingin kita buat untuk riset tersebut, apa sih yang ingin kita olah, apa sih yang ingin kita dapatkan jawaban-jawaban dari orang-orang yang ingin kita tanyakan untuk melakukan riset tersebut. Di situ saya ikut serta dalam membuat planningnya seperti apa, lalu saya ikut juga menyebarkan riset-riset tersebut terhadap fokus dari target kita itu siapa saja, generasi Z-nya itu tingkat apa aja. Saya ikut juga menyebarluaskan, dan juga terutama saya juga fokus untuk pengerjaan dalam bidang pengolahan datanya, dimana karena saya merupakan salah satu-satunya di tim yang memiliki background dalam pengolahan data. Nah, di situ saya mengolah data, kurang lebih ada 200 hingga 300 data. Saya olah dengan bantuan Microsoft Excel, di Excel maupun di SPSS itu sendiri. Nah, dan juga hasil data angka yang telah saya dapatkan dari hasil pengolahan data yang saya lakukan, saya ikut membantu untuk memvisualisasikan datanya untuk kita presentasikan, untuk dipresentasikan terhadap target atau board of director yang ingin kita lihatkan nih hasil riset kita tuh seperti apa. Kendala yang saya hadapi yaitu ketika awalnya hingga deadline dari target yang kita rancang itu, target untuk yang mengisi riset tersebut itu belum penuh, belum full, atau belum mencapai target. Itu merupakan suatu PR karena emang tingkat kesadaran orang-orang untuk membantu menjawab riset itu cukup rendah. Karena bagaimana sih solusi dari kendala tersebut? Jadi kami berdiskusi dan mendapatkan jawaban
bagaimana nih kita tidak hanya melakukan hanya menyebarluaskan form yang ada, tetapi juga ada suatu iming-imingan ketika apa sih manfaat dari ngisi ini di akhir biasanya ada di situ sih. Itu merupakan hal urgent yang kita lakukan. Emang tidak berat untuk kendalanya, tetapi kan kalau kita tidak mencapai target dari audiens yang ingin kita dapatkan dari riset itu tuh akan cukup jomplang ketika kita melakukan hasil pengolahan datanya. Maka itu merupakan hal cukup berat yang saat tim alami seperti itu. Perasaan saya ketika hasil dari riset yang saya keluarkan itu sudah ada, yaitu ketika saya sangat senang bagaimana sih tingkat kesadaran para generasi Z yang seumuran saya, karena saya pribadi juga memiliki fokus olahraga yang cukup tinggi. Maka ketika saya melihat bahwa target audiens yang kami lihat, yang kami nilai ini sudah cukup tinggi juga, itu membuat perasaan saya cukup senang, karena ternyata orang-orang tersebut masih aware gitu terhadap kondisi kesehatan dari diri pribadi mereka masing-masing. Tools yang saya gunakan untuk mengasah hard skill saya antara lain ketika bidang pengolahan data, saya menggunakan Microsoft Excel di angka 8 kemampuan saya, lalu ada Python di angka 6, lalu ada SPSS di angka 8. Lalu untuk membantu editing terkait desain maupun foto video itu saya ada di Canva itu di angka 9, dan juga Adobe Photoshop di angka 6. Mungkin itu saja dari saya terkait video resume perkenalan untuk program internship di DB Telkom. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.